Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna an ittabi millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Shadaqallahu. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka yaitu menghadiri acara tasyakuran walimatul khitan Ananda Muhammad Akil Al-Hafiz, putra dari Bapak Tahmid dan putra dari Bapak Tahmid Ilyas dan Ibu Yeni Hidayati SPD. Mudah-mudahan langkah kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita untuk Ananda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dan mudah-mudahan juga Allah taala memuliakannya, keluarga besar Bapak Tahmid Ilyas dan Ibu Yeni Hidayati, kemudian kepada Bapak Atin Nabi Turah, Kepala Desa, pada Bapak Kepala Desa Pekon Surabaya beserta staf dan lembaga-lembaga desa lain yang sempat hadir, jajaran panitia seluruhnya. Alhamdulillah acara ini bisa sukses. Bil khususon kepada para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh yang selalu memberi kita nasihat, membimbing kita semua, tidak bosan-bosannya, yang saya muliakan dan juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberikan Allah taala sehat, panjang umur, dan dihindari dari rasa bosan untuk menasihati kami yang muda-muda ini. Tolong bimbing pesekam karena ilmu dah cok di gedang lima dah cok di bedak kuli ani tuhau di takal nih ya takal nih garam nih cok di bedak jelma tuhaji ibarat Quran buka ani among sekali baik walaupun mana cok dibaca tidak mengasih dicapai, mengasih tili-ili, kasih dilangkahi. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu saya disebutkan sambutan tuan rumah jenol kuhormati punya nunyin. Termasuk saya puingokon saya buat gelangan dijah Bapak Dr. Andes Haji Wajib Rashid dan seluruh jajaran kepengurusan dan anggota A9. Nah, terus saya ingatkan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bertemu bermuajahah. Pertama adalah walimah ini ki bahasa nasional ini resepsi. Walimatul khitan, khitan itu adalah fitrah
Khitan itu salah satu perintah Allah. Salah satu perintah Allah kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu adalah Nabi junjungan orang kau nyene. Berarti orang pun harus ngikut. Dan khitan itu diperintahkan Allah Ta'ala pertama zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam ayat Al-Quran ini disebutkan Qori Ustaz Zakaria luar biasa. Inwa pe Pak Lani Sekadu tunggal disuka tunggal lodija. Alhamdulillah syukur. Summa auhayna anittabi millata Ibrahim hanifah. Ini cawani Tuhan. Firman Allah di bahasa Lampung nih. Wajikan kedua bahasa Lampung ya. Bahasa Lampung nih Muhammad Umma auhayna tutup. Hai Muhammad, ikuti tutup api sejak ku sampaikan jama Ibrahim tumbai. Api sejak ku perintah kau jama Ibrahim tumbai tutup niku harus wajib niku nutup api sejak ku sampai kau jama kakekmu yaitu Ibrahim alaihissalam. Sebagian riwayat setiap Allah Ta'ala menyebut Ibrahim kepada Rasulullah disebut kakekmu. Ibrahim alaihissalam mudi ada anak, ada istri gelani Siti Sarah. Siti Sarah ini kadu nikah saja sama Ibrahim alaihissalam mangdok keturunan. Adu saka mangdok keturunan. Akhirnya Siti Sarah sadar diri karena ada cok ini keturunan, dia memohon kepada Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tidak cok menikah lagi. Pilihannya adalah seorang budak nitian nenggalan yang bernama Siti Hajar. Konon diriwayatkan Siti Hajar ini adalah seorang budak Sayyidi Halutian di atas batu. Maka disebut Siti Hajar di atas batu ini mahalom mune. Nah, maka menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan persetujuan Siti Sarah menikah sama Siti Hajar. Alhamdulillah sesuai dengan niat dan hajat Pak Mesaka aja senong Siti Hajar ini hamil Pak. Setelah Siti Hajar hamil, ternyata Pak Mune Mesaka aja senong Siti Sarah hamil Mune. Setelah Siti Hajar dinikahi, kemudian Siti Hajar hamil, Siti Sarah hamil Mune. Ya, alhamdulillah. Mungkin di salah satu nih, kilo mahab tidak mari, kilo mahab lamun-lamun. Itu bang wat saya saka mangdok keturunan dacok ditutup ini Ibrahim ini agak dipancingnya masih murah alok ni muneh anak mewakil dan kima kita jawab hadisnya mangdok aku kenapa aku sudah kita siapa pandai dipancing masing-masing murah ingin si Tuhan itu. Nah tidak lama Ibrahim alaihissalam ini Siti Hajar hamil, Siti Sarah hamil, jadi seiringan kedua-duanya sama-sama mempunyai seorang putra. Setelah lahir Siti Hajar ngedo anak yang diberi nama Ismail, Siti Sarah ngedo anak gelani Ishak. Pada saat baru dewasa Ismail sama Ishak ini jadi meranai seiringan. Dalam kitab Qisasul Anbiya diterangkan waktu Ibrahim alaihissalam menyerahkan Tuhan ya rohnya mulai daging. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam cawa jama Siti Sarah. Ibrahim alaihissalam di cawa jama Ishak.
Ji kebian ji nyak tok daging. Siapa saya dacok ngenyak gulai daging agak berdoa kon nuhun kon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilu ni Ibrahim ini didengis oleh ni Siti Hajar, mak ni Ismail. Siti Hajar ini nyampai ke jemaah Ismail. Kagak ni pak ni jenuh. Ismail ini adalah seorang penggembala. Maka setelah nangis sampai cawan mak ni, Ismail ini langsung di kandang kambing ni, kalau di kambing digulai. Ishak ini memang ada kepatean. Maka ia tandang pemenang, tandang pokok bulan. Ia lagi tandang diri Ismail lalu besar. Dikini jemaah bakas Tuhan ni. Maka disitulah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa siapa sejak ini boleh daging no didoakan ni agar nukun penjunjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ishak pulang lalu selesai doanya lalu dikira jemaah Ismail alaihissalam. Wallahu alam bisawab, kebenarannya hanya Allah Taala yang tahu. Maka semenjak Ibrahim Ismail terus tidak ada Rasul di keturunan Ismail, ada nabi-nabi tapi tidak ada Rasul. Adanya Rasul di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering disebut kakekmu Ibrahim, kakekmu Ibrahim alaihissalam. Sekedar selipan sejarah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, fitrah, apa yang telah aku fitrahkan hai Muhammad kepada Ibrahim, maka engkau harus ikuti. Pertama, api gawah si difitrahkan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Yang pertama khitan. Jaga khitan seti gue ekonomi siji. Khitan itu hukumnya wajib kecuali buat sesuatu hal. Jadi wat mu'allaf adu Tuhan umur 40 di atas, yang mu'allaf sampai kuhu Islam harus dihitan. Kecuali apabila saya dihitan sedang ngedok penyakit diabetes, penyakit gula, saya mengakibatkan luka ini tidak sembuh. Kan di penyakit gula ini tinggal adukatan kan kamu nyai, cuma dipeluk luat ya, langsung dipotong. Nah, khawatir karena belah. Jadi kira Tuhan mu'alaf kuhu Islam, kalau dia punya penyakit diabetes jangan dihitan. Kemudian api lagi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama khitan ijno, sunat. Khitan ini adalah fitrah yang paling istimewa, Pak. Saya paling istimewa di dalam perintah Allah ini khitan. Kenapa demikian? Satu-satunya perintah Allah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilaksanakan 2 kali anak khitan. Bahkan ngasih lebih banyak sekali. Ya agak haji, oh asal ngedok duit, umroh asal ngedok duit kau. Semakin lama semakin helau. Agak sedekah, namanya. Agak semakin lama semakin helau. Punya nih sembahyang semakin banyak semakin helau. Idang sunat, hitan arang hukumnya dihitan 2 kali. Pak ya kuawa yang kati sunat tuot mani pahala ni melamun angang 2 kali hukumnya. Makanya hitan ini satu-satunya fitrah manusia yang istimewa hitan. Pak mak ngasih 2 kali mak ngasih. Selain senok lebih aja sekali boleh. Kemudian adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam memotong kuku. Jadi menurut tangga ini perintah itu aja. Terus Allah Ta'ala merintah kepada Ibrahim. Kenapa harus dipotong? Ibrahim alaihissalam kedok perintah untuk dipotong. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat pamannya meninggal dunia,
Orang pandai pamane Rasulullah adalah Abu Thalib keliwat sayang. Sayangnya jemaah Rasulullah lebih sayang dibanding sayang jemaah Sayyidina Ali. Tapi satu yang tidak dilaksanakan oleh Abu Thalib, dia sanggup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah Ta'ala itu Tuhannya, tetapi Abu Thalib karena sifat gengsi ini, sifat kebangsawanannya ini, yang mau agak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Nakan ini menggalan nyak dongos bani telu lidahnya mayaga nyebut bahwa Muhammad itu utusan Allah, Tuhannya Allah lagi dacok di bidi ini, maka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Dan pada saat itu keliwat sayang nih Nabi Muhammad jamaah pamani Abu Thalib yang meninggal dunia diusap nih seluruh tubuh Abu Thalib, sehingga Abu Thalib itu masuk neraka, tetapi tidak termakan oleh api neraka. Jadi Abu Thalib ini pahun pokok neraka, kita mau dikani apui, dipanggang, panas juga, panggang diapui. Nah, karena akan terbakar juga, akan terbakar badan Abu Thalib itu dari celah kukunya. Karena di balik kuku inilah yang tidak kena diusap Rasulullah. Nah, maka terang tumbai lagi sana, tidak gapai datuk nampak pondok tanggai, tang nisitan segelok. Dia rumah halom cuti, anak sitan yang suka balik tanggai. Padahal yang sitan tanah pokok di tanggai, ucapkan sitan, ulun tumbai ngapai padang. Memang ada dalam hadis ini cara ngapai jono, tetapi boleh. Karena itu membuat manfaat saya lebih baik, maka potong kuku. Yang ketiga adalah mencukur seluruh bulu badan kambing. Bunyi nih sunat kecuali jenggot. Namun janggut ini sunnah dipanjangkan, dikejung ke sunnah. Dan doang dok janggut kita nama kejung gak mohon. Ganti salah kon gue menak makin ram kejung ke janggut, karena itu sunnah. Kedua ditanyakan, oh Ustaz, tapi bang janggut mau dikejung kon kan sunnah. Alhamdulillah nyak pandai sunnah. Kidang esok ke kejung komu nih, awak saya mak kering, saya dilambat mak kering. Malah jak kering ni kat umur-umur ruangan ni onas kinua merantau ini api ke peratong mengandung peratong bareng kecuali peratong yang umur ruangan ni anggap sudah sunnah ni ada sunnah. Nah, jadi bupa halaunya kidang tikejung ko juga dan tisalah kon wallahu alam bisawab ya. Seluruh bulu Ibu, ilmu agak diterus ikin bu. Kedua ngaji ditumpai di pondok, api si kudu ucapan ustaz bu, agak ucap meneh dari dia. Kecuali seorang perempuan itu tidak wajib dicukur bu. Perempuan ini wajib nih dicabut. Ini dibakas dicukur. Subhanallah, ini kaji kadang-kadang masalah. Ustaz penelitian betul. Sekarang ini mau pahala. Bikin kiap pedas dicabut ke bulu. Ini jelma tumpai pedang ditahan betul. Ini mah apa? Boleh ni meliut, ni nyepok perempuan yang ukur. Dari ini fitrah. Pertama, apa pelajaran yang kita ambil dari perintah ini? Masalah khitan ini, khitan ini adalah membuang kulit saya di ujung nih helm nih dalam depan deh. Kenapa demikian? Adalah supaya bersih dari najis.
Makanya sana kene di sekung hitan di dalam kulupnya di mengandung najis. Di kajian Tuhan tumbai sana kene bakas semakung disunat bu nyulik bapaknya sholat makasih karena dia membawa najis. Makanya sana kene imakung disunat sana bakas waktu dia sholat di masjid dan dihantara di bakas Tuhan karena dia memutus sop mania dia membawa najis. Makanya kiwek sana buat sana agak sembahyang agak di sela-sela ulun tuh tanya pain dan tuh Pak Joseph ini kalau sembahyang misalnya tanya apa nah ada sunat betul aduh Pak aneh dan boleh agak di yang lihat ikin gawo cukup pandai kok kayak itu sunat tagan kon lain akil baliknya sunat tapi makruh. Yang kedua adalah membersihkan karena najis itu identik dengan penyakit. Balang nehan se najis mengandung penyakit hingga najis pasti mengandung penyakit. Maka untuk membersihkan itulah najis dan menghilangkan penyakitnya itu guna nih laki-laki. Bagaimana dengan hukumnya perempuan? Wajib mewajib khitan perempuan itu. Di dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu wajib dikhitan. Hari itu bu bayi dia wajib dikhitan. Hari kalau saya mahu disunat, anjak disunat no. Itu bang tumpai dikhitan. Cepat saya kehitan dalam keterangan kitabnya di nyenyak ngejelas hukum depan. Dalam keterangan kitabnya adalah perempuan dihitan itu membuang sedikit api yang misalnya. Pokoknya di dalam kitabnya di sepok senjuk jengger ayam mana. Nah itu saya supaya pandai. Kalau dilukai sedikit di ruang cuti kau api gunani perempuan itu dihitan gunani adalah kan dia mak musuh najis tidak seperti punya laki-laki dia membungkus dia tidak menyembunyikan penyakit. Mengapa harus dihitan? Perempuan itu dihitan untuk menetralkan nafsunya. Jadi bebayu di imawek dihitan nafsu di menetral. Aki disikitan kok kadang-kadang lagi mak netral lagi mak dihitan. Beda nih sama laki-laki, perempuan itu dihitan mau dan tinggal-tinggal konenjo ananda akil ini umpama nih petuari bebai nih akil ini itu dihitan mune pak nyak hitan mune juk adek kemudian adek kita kan ya adek nih nyaga kita juk adek kita naga undang mune nah ibu bayi ini dihitan nama gawo ikin mune jumoh karena mau sikit dua luat agak hitan dua apalagi bang saya dihitan anak musik bayi agak tinang ikin gawo ibu bayi diam gawo bayi gilawek khusus tukang sunat sana bayi uat gitu itu saya pertama. Karena kenapa dinetralkan? Perempuan itu Ibunda Rabi'atul Adawiyah ditanya oleh ini Imam Basri, Hasan Basri. Waktu ia dilamar Hasan Basri ditanya ditanya Umi Rabi'ah, api bidane bubayar bakas. Udah nih bubayar bakas, perempuan itu punya nafsu 9, akal nih saya. Dan laki-laki itu ngedok akal 9, nafsunya 1. Dua. Jadi nafsu nih bubayar ini siwa, Pak. Akal nih saya. Maka nih bubayar ini namun yang cinta kehaga kidang mawek pada ibu sepok. Dan mak ngaku ibu cekap bakas di mahalamun enggak kacau setanya tano nyak nanya mak bakas
bapak-bapak ngedok ketupung pira di Lamban. Pupiran ketupung lam di Lamban Pak. Paling lamon teduh mak Pak. Tanya ibu-ibu, saya paling cuti ngedok kerudung pira. Paling cuti tau. Hah? Bohong. 10 na bohong lah 10 no. Sekarang bakas jadi pakai ketupung, pakai doh ketupung selesai bu. Nah selesai. Upaya kau, keinginan mereka banyak, pakai jilbab, maha cukup jilbab kau. Ketutup jarum pentul lamun mune. Semua aku di model. Itu tidik boleh paipa segala macam. Maka ni buat ani Kiai Abdul Somad tu ni buat mulai tanam model ni jilbab ni bayi model jilbab sekaratul maut. Mana kalau lilik kau nak kena tarik suntik nyekik galah ni. Itu perempuan keinginannya banyak, pakai kerudung kau tidak cukup jarum pentul. Bros ni kau mak lebih mawat hak cukup say. Tigalah tikini mune. Dia tikini mune minimal telu bros ni. Itu perempuan. Tetapi kenapa kalah? Karena akalnya cuma satu. Dan mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu. Laki-laki itu 9 akalnya, nafsunya 1. Itulah hebatnya nafsu, Pak. Angka 9 nafsu ni bakas. 9 akal nih, lihat penegam joji. Dan di begawah ki nafsu nakam jadi dapat Tuhan sebiji lagi uang. Aki saya nafsu nakam joji hebat nakam siji. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka dinetralkanlah perempuan itu. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Allah Subhanahu wa taala cawa jama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna tutuk." Ikuti aki Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul. Saya dijamin masuk surga oleh Allah. Pakun nanya Allah taala, "Tsumma auhayna." Ya Muhammad tutuk. Api sejak ku sampaikan, api saya ku kayun kon jama kakekmu Ibrahim, amal kon tutup. Ini akhir Rasul Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, bangun di kayun Tuhan untuk api yang ditamong. Kembali kepada kita semua pun demikian. Orang nyetano jelma-jelma munga nyetano api si ditawai ko datuk tamong makan tumbai, ada mulai bergeser sedikit demi sedikit mati gue itu lagi. Dianggap tahayul, dianggap manfaat, dianggap mak guna-guna, padahal ku dipelajari makku. Datuk nakam tumbai agama ni Islam saja, ilmu agamanya lebih matang jak nakam. Subhanallah, kita ketahui di sekitar dia tumbai kak, termasuk saya Pak Sekin 2 tumbai pernah belajar di pondok di Palembang, Seri Bandung, luar biasa harum. Itulah turunan nakam tumbai yang sengaja kau zaman nakam, maka nakam pun diperintah oleh Allah Ta'ala, hei orang-orang tano, hei jelma-jelma ngurah sewat di Surabaya di Banding Agung di apa si diajak kon datuk mutamong mutumai dan ditinggal kon tutup jod ajaran-ajaran bagai selain seno, berhati-hati langkung ditutup kimak pasti termasuk Islam. Kita mulai bergeser karena kita banyak meninggalkan ajaran Datuk Tamong Ram Tumbai. Pertama, laukana ahlal qura amanu wattaqau, dan apabila ahlal qura ahli pekon, ahli kampung amanu wattaqau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna akan aku bukakan hanya Allah Ta'ala barokatan berkah yang aku turunkan minas sama dari langit dan ku keluarkan dari bumi, berkah. Tapi harus iman dan takwa. Nogam zaman nogam tumai mak pandai ibu iman jo opa.
ingicik ku iman pandai. Iman orang tumai hanya satu, nutup api sedikah ditawai pun datuk orang tumai. Salah satunya khitan. Ilu maha bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Bergesernya adat istiadat. Ini sekam penguyu di kadulamun nihat walimah si bernuansa islami tidak bernuansa islami lagi. Maka ngawin ku anak nyekilu anak makam jadi keluarga yang soleh, yang sakinah, mawaddah warohmah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang saklar, saklar habis. Pokoknya jodoh lah. Sesuatu yang suci, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai karena pengaruh dari luar, walimahnya, resepsinya malah tidak sesuai dengan doa seorang hamba kepada Allah. Dan enak sekian dua menghalang buat musik, tentang musik itu bagus, tetapi yang tidak boleh jangan sampai walimah anak-anak kami ini malah mengundang maksiat. Saya akan tertolak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak nikah dibingin itu walaupun musik kamu pati nakam hiburan ya sebingin doa kebinginan sekian dua kita mah pada yang berlaku nuansa begitu nakam tumbai datu nakam tumbai jangan main ku anak berikan berzikir kepada Allah ngilu dirangkai doa jamaah anak nakam dirangkai dengan zikir tanah sih terjadi. Ada dinikah kan? Malah si tunang macam-macam. Kedayok macam-macam. Alhamdulillah makam di Kidang Senji di walimah nih Muhammad Akil Al-Hafiz Senji pun lagi rangkaian kita mendoakan bahwa lebih doanya seorang bapak kepada anak-anaknya menjadi anak yang solehah. Pada saat kita memohon kepada Allah, Muhammad Akil Al-Hafiz dijadikan anak yang soleh, kita akan mengundang sesuatu yang dimurkai Allah. Apakah doa kita disambut oleh Allah Ta'ala? Seandainya makam hadir di janji, malah mau biduan segala macam joget-joget, nyaris telanjang, maksiat dan mabuk-mabukan. Apakah doa itu akan dijabah oleh Allah? Maka syukur alhamdulillah sekian doa sangat terharu sekali. Walimah didoa kojo kecil dibuka dengan pengajian luar biasa. Disediasa nih sekam dihaudi Pak Ndoh kidija kalau mawat kidija di sekam di Siti Sawer di leseng ngaji iduan ini duit ija sengaji di Sawer saya mikir aja lagi ngaji pembukaan lo di Sawer tapi lagi ceramah dan terusnya udah jago tanya awak nyak ku makanya ngilu mawat mohon maaf awak kena ngilu akhirnya kita kenidar pemalina nyak nginom pai benar nih jadi beliau nyaku ini minum di pinggir wae kanau sumang ni hanja wae sekampung dia Pak mungkin wae kanau ni mani membuka jadi terai cuti mah apa dia pupuk ni sekam di punggung dia hak terai cuti tempat pun dia wae ni kita alhamdulillah dia Pak ya terai tetap bening air jernih ni syukur alhamdulillah hak sekam dia ada mulai coklat tu ada warna ni terai cuti kau sekam tu di jamaah nyak kita kon wae sekam di punggung oke ini Bapak hadirin yang dimuliakan Allah
Ini walimah. Maka saya harap jaga semua ini. Nah, harapan maka menjadi anak yang soleh-solehah. Maka ini Allah Ta'ala mencabut, apa sih dicabut Tuhan tadi? Bukan jumlah. Laukana ala qura la fatahna. Iman dan bertakwa tumbuh akan kita tahu bertakwa terus. Bagaimana Datuk Kidang Mani maka mau ditawaikan dalil. Pak ditawaikan aja dalil di hadisnya, aja Al-Qur'an ini kita nutup ya. Adakah bacaan sholawat? Budiken bacaan sholawat. Lagi ngok lunik tumbai maulid Nabi pemahaman tanah 3 kali minimal nyambut bulan ngahua belas ngatan tak bulan tumbai. Waduh doang apa kita jam nak pergi doang. Nah ada mengarang kita intinya keging minyak ngicik jama-jama pintar ak main sinda kau mengerti kita kalian yang kalian karena saya lebih pintar karena kalian kan saya paling pintar. Itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Api sih berkurang tanah barokah. Sekian dua tumai lagi ngok Pak Ibu hadirin yang muliakan Allah. Subhanallah la ilaha illallah. Iswal muneh yang ucap kau you know. Ya Allah. Jadi dicabut berkah oleh Allah Ta'ala. Maka pandai jom tumai lagi ingok inyak cerita di punggung wallah alam kita. Apa yang dicabut oleh Allah Ta'ala bukan jumlah duit, bukan jumlah harta, bukan ilmu, tapi barokah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datuk nakam tumbai mahajo jelma tanah ngabun mak. Lagi keliaan sisa-sisa kebun ni datuk kan tumbai. Jadi kebun ni datukmu pira jadi punggung ni cangkeh 30 batang. Jadi kebun ni datukmu cangkeh paling berat kebun cangkeh 300 batang. Tumbai. Dalam ni wat duku, wat durian, wat petang. Idang petal durian duku mau hak kelaju mak jadi duit dulu, tapi luar biasa berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Hampir setiap tahun setiap pekan buat sini Mekah berkah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga ngebon cangkeh mak mikir agak jual duku Pak. Hingga ngebun lada mak mikir ya ada jual durian agak ngeborong ke petal mawar duku petal segala macam semua jadi sedekah. Wah ada duku orang tumbai bu Pak ani jamaah tetangga tidak duku neram aduh mulai selo uban nyamak pandai selo uban tumbai jauh Pak bang ternyata pandai hendak-hendak cuti atau mulai mesak gitu bang aduh hasang agaknya cas ijan untuk menggak tumpai durian aduh mulai mesak aduh mulai guguran saya kat dinding itu bang agak durian ijan untuk ngahayu dulu Pak. Setiap muduh petang aduh waduh saya ganti jual khusus saya patoh-patoh saya pelok-pelok di sisa kon peranting ini saya nagu apa bang jangan muduh petang dikenai lalap saya patoh-patoh tumbai Pak. Tidak ada transaksi jual beli dengan tetangga. Mana ada saya kuah ke jual peta aja maka belah lambat. Ayo bang jual beli peta mana jual? Mana ada saya kuah ke jual durian jama kiri kemana tidak ada. Zaman dulu Pak. Syukur alhamdulillah tibina jawab perhimpunan A9 gitu. Kimo wae kedok seneng. Maka menyedah kalian mau hari tak nayuh kau.
kelihat muari kat berdoa lagi sampai diinji lebuku kelamaku ini kan sampai jak nayo karena seseminggu jak nayo kada doa ni kita lehna api Bapak Tahmid lah ya dicontoh seminggu jak sana sing ada doa naya ruqyah ni musim tanya kopi orang laya lama ni sejak tu kau pusaka saja dibayar iyo wah ruqyah nak ni lah dia senggandeng jadi 40 loh dia ya pada cok mah tapi kini ruqyah tuyuk orang tu mainnya ya kan makam lagi muari yang muari kita tawang ni ruqyah tawang mak muari ya. Tapi lagi duit maka renggangnya itu karena amanu wa taqwa mangga lagi dalam budaya tanah lipat kini punggung tu bayar buka pulan asing berani pulan minat muari selesai penebat buat istilah di punggung itu bayar buka pulan ni mahak jauh kah sebetulnya di punggung di balik situ agak mengagak pulan dia buat istilah bubatok di jemaah Jawa cawan ni sambatan bubatok kusi aduh selesai kusi kekira pira minggu turau luat bubatok nuah kali lagi aduh buai ni sekedar tanah aduh caca yang nyangu cuti turau luat minat muari agak disuah itu baru nyelasa selesai seno agak nanong pagi ni turau luat minat muari bubatok nugal aduh panen kena turau luat bubatok panen ni ngegetas. Kenapa begitu bisa erat semua yang merangkum baik amal wa taqwa iman dan takwa karena lagi baik tuan kita pukul ada lagi mah ada lagi itu kamu batok itu kita kamu kamu batok mah ada itu jangan kita kebian ni atau ada ngegetas tanah jadi sahabat memang ada lagi itu 10 luar pira 5 luar sai tapi 10 luar walu mungkin kalau sama 10 luar walu Siti tanya seno maka renggang aman wa taqwa tidak beriman tidak bertakwa maka dicabut oleh Allah berkahnya masing-masing dicabut sedikit demi sedikit termasuk berkahnya harta pahangan dok sekelaju tu main di pulan kecuali cangkeh tu main di punggung sekelaju di cangkeh ni gawa cangkang ni digagang ni mak kelaju mawat tanah bulung ni laku mak disuling je tumbai kena buka pulan kiselamun batu mak agama kiselamun batu tanah kiselamun batu malah jadi duit kalau kita menghitung jumlah ni rezeki nak kiselamun tanah tetapi lihat berkahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun tumbai nahun nompari setahun sekali gendok setahun tumbai. Tanah sampah tapi lagi buat irigasi. Tadi sampah ada 2 kali hanya bah saya. Ini nak cukup sabah kamu. Aduh pay sabah 3 kali. Ini pemerintah meneh raskin. Ya. Kena BLT mune kadu PKH mansa mune rumah bedah mune ayam bedah rumah dengan rumah bedah pasaunya tapi jelma tanu ungah maneh kekurangan terus menerus berkah harta dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena aman wa taqwa mangan oleh semua ke mana lagi agak kalian tak nayuh wah muari berkah ilmu dicabut lagi zaman kamu mau kusana ngalangi jaga sarjana wek di punggung lalu Pak Dijaya rasa kuwek pekon si mak dok sarjana tumbai makan wek istilah
IAMD abri masuk desa tumbai sarjana masuk desa awal tumbai kelalah dia pintar tano namun Pak Selaman sarjana unyin mak bak ni sarjana anak ni telu sarjana Selaman telu dah tumbai sepekon payah nyepok. Artinya kalau ilmu kita tidak kekurangan, tetapi yang kurang tanah ini ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah, berkah itu akan timbul aman wa taqwa. Nakam tanah ini banyak maha unyine, tetapi lupa nyepokkan anak ilmu saya berkah. Gitu nyekula ko sana ini sedemon ibu karena status sosialnya. Padahal ane Rasul makam adu cawa zaman kan. Dan makam niok jamaah api sejadikan anak-anak ma tak kulu ba'da amatihi. Hai anakku, api saya dikanik ketik kibak mak mau mati. Lain seno lagi makam si. Tidak api makan mak dan khawatir lagi jemaah senang. Yang dikhawatirkan sekarang mata budu. Bagaimana ibadahmu nak setelah Pak mati? Ada nakam situhai, mau hak ditawai Pak nakam kebanyakan pok duit pandai. Tapi karena apa? Sedikit ada yang sengaja karena status sosial. Ada anak dokter, ada anak polisi, dengan membangik cerita kon ni. Anakku sini itu sarjana inji. Ustaz, memang tidak boleh Pak. Tetapi jangan sampai melupakan kita ingin menyediakan anak ngasih kesannya api ya doh. Tapi satu harus disediakan, anak saya yang mana yang siap menjadi imam tatkala saya meninggal dunia. Siapa saya bayang konjak? Saya jadi imam sholat jenazah kinyak mati. Kita jalan mempersiapkan itu. Anak kau Ustaz nabila tu kau bila walaupun dia busuk tidak sebusuk anak kandungnya mendoakan orang kuat. Inilah salah satu inti nakam kita memberangkatkan ananda akil menjadi anak yang soleh. Anjum Pak Limati niga nujub jadi mimpin Ustaz. Anak ni ikudan ditanya ke maman ni kau mak berdoa aduh latap aduh nek aku buat lagi anak-anak ni adik kudan kau nunggu dan selesai ke kos macam ni kilun tu kau berdoa bang anak yang menang kos. Ini yang kita lupakan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka yang jelas pertama walimah ini Pak, sesuaikan dengan syariat. Kita kan kahut zaman anak sesuaikan dengan syariat. Kita anak dipelok dengan anak kita. Berdoa kepada Allah dan dicadang berduncuk nih. Anak kita kon anak soleh menjadi sakinah mawadah warahmah dan dicadangkan doa kita kepada Allah dalam acara-acara saya mawet sesuai syariat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka nih pertama adalah haram siji memberangkat ke anak khitan siji diharap menjadi anak yang soleh. Ulah kok sekian dua di pondok Pak. Menerima sana tahun saka saya setiap tahun sekam menerima sana tamat SD. Kelas 6 zaman. Dites buat sikung pandai baca Quran. Sanak tano buat tamat SD kung pandai baca Quran. Mujong sanak senokuk pondok. Imam pondok selesai situlah batas agama itu. Maka harus ya aku selalu sekian luas selalu cawak di pesisir barat ku cawakon. Ya bapak-bapak perhatiin kepala desa nih, tano kado dijamin oleh ini ADD, buku-buku ngaji no. Dan hak belajar ikro kawah selama 6 tahun.
Agak melihat nemoni belajar ikro 6 tahun. Anak 6 tahun, 6 tahun di TPA, ditanya syarat sah sholat mak pandai. Api sing batalkan wudhu mak pandai. Mani melulu namanya Al-Quran. Ditanya aja mak guru ni, api mak ditawai. Kan gelangnya TPA Ustaz. Api segala TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Maha ngedok ngajak anak itu Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi ngajak Al-Quran gawo. Tuh Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana menjadikan sebab kejipa nakam singgi 4 perkara nakam di dua anak nakam di muka nakam di bapak 4 hal. Pertama, kembali anak nakam di muka bapak zaman nakam mani nakam orang tua nih. Mereka hormat kepada kita mani di hari kotek nakam. Saya melahirkan ibu-ibu uji bapakku. Kedua, anak itu menghormati orang tuanya karena dia berharap nyangko bapak nih orang tua nih dacok jadi guru, dacok rambutannya. Buat PR Pak, api gelang nenji. Yang ketiga, orang tua bisa menjadi contohnya. Yang keempat, anak ini orang nih tian ngilu duit apa kalah. Karena saya mulai lebon sepa. Saya kedua ada mulai lebon. Banyak orang tua mawakkannya anak butanya lagi. Manijak pintarnya anak, aduh main Google. Buat PR 2 kali 3, 2 kali 2. Tanya aja sama Google. Halo Google. 2 kali 2 berapa? Dijawab Google. 2 kali 2 adalah apa? Lebon fungsi orang tua. Makbul kamu tanya lagi. Yang kedua sebagai figur, sebagai contoh dalam keluarganya sendiri. Ini pun mulai hilang Pak. Aduh mulai lebon. Anak-anak zaman Tanoji, aduh mulai kehilangan, aduh mulai kebingungan. Bingung nyepok contoh yang nenggalan. Siapa saya lupa contoh di keluarga ini? Tidak bak ni minyak kawasan terus. Subuh Pak tahu dibingin ngecap tungge. Kalau kok mak ni halang, ani mak ni senemon kan dendang di tirubak mo na. Ani mak ni. Yang di tirubak. Ni kuji, aduh mulai ngelong mat. Aduh pagi musa, aduh kejubak mo. Kami nanti tirubak pun. Aku bapak kan aduh halang anak-anak tirubak, lalu ngapa? Kehilangan contoh. Yang terakhir, karena mereka masih butuh duit, sekolah lagi dibiayai, motor lagi ngilu duit, kredit, pulsa lagi ngilu zaman Tuhan nih, dan inji semuanya nih kemenji, Pak ada belang, ada masa, dah jadi bedak anak unin setelur ini, duit dah jadi bedak anak. Akan hilang hormatnya anak apabila orang tua dianggap dan mak dacok rambutannya lagi. Ada yang pintarku. Akan hilang hormat anak kepada orang tua. Ki anak ada mulai lebih kaya ya Pak. Ya lamun duit ni bak anak ya Pak. Coba lihat. Dia anak ada lebih batin. Cahaga-haga gawang atau Pak ni. Ulampan ni lah apa yang ini coba ini segala macam. Walaupun masa itu Pak kelani orang tua tidak mau mengecewakan anak. Yang ketiga contoh. Hingga anak sudah merasa tidak pantas lagi kedua orang tua saya menjadi contoh. Aduh Pak, tinggal saya lagi mani mak rebak using lah yang punya ini agak senol kau lagi tahan apa Pak.
Kembali teling obat emak. Pak ni tamat SMA, anaknya sarjana kemayak bintang ni dia. Pak ni kok kredit motor mau tu bayar, anaknya dia cok beli mobil, jabat ini dia. Makalah harapan rekam dengan di kita nih, ananda akil sini adalah kita biasanya pun pada hati-hati. Tetapi kita yang menjadi orang tua yang siap minimal walaupun tidak lebih cerdas dari mereka, kita siap menjadi orang tua yang patut dicontoh oleh anak-anak. Kita kekurangan akhlak, Pak, karena tidak beriman, tidak bertakwa. Contoh, Pak. Makanya selalu ku sampaikan Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, kita sebagai orang tua harus tampil menjadi orang tua yang sempurna walaupun dengan segala kekurangan. Mani mah ada ulun tua sesempurna. Kidang kiwek sesuatu, saya mawek mahalok dilihat anak dan dijajak ko jamana. Iwek sesuatu, mak mahalok didengis anak, jangan diucapkan didengis anak. Bulan puasa, cuma puasa dia ngeliat anak, depus anak ngeliat, anak ni pandai, Pak sembahyang subuh, anak pandai Pak, sedangkan anak ni pandai, Pak ni cuma sembahyang Pak, anak ni, awek nak, tapi nak awek tengok ni guru, anak ni, tapi nak, jelma telur ni guru sekarang saya mak ngasih sembahyang, sepana, saya pertama adalah anak saya kumbalir, saya ngasih mak sembahyang. Lalu kedua, jelma saya lagi halangan. Ketiga adalah saya ngasih mak sembahyang adalah jelma ruangan. Keempat, kapel. Tengok senoba anak-anak ni. Maksudnya nak nanya aku dia lagi mikir Pak Haji kok saya sepah. Pada dilihat anak ni kok saya pertama, sanak saya kumbalia kulit dilihat ni Pak ni ada ke kumis, ada baler. Kedua halangan, ada bakas. Masa ke halangan mulai. Tapi kan ketiga dia, ruangan kudu Pak. Kita dilihatnya waras. Maka anaknya ngebaca, jangan-jangan bakku di kapel. Contoh, anak memang tidak tahu, tidak membaca. Kita hati ini Pak kebaca anak. Maka kimak puasa, anak bapak-bapak, kimak puasa bukan karena uzur ini Bu, ini Bu. Dawa kerja mengadang ketika mak puasa, bang, kimak puasa dan mengandi warung, mengandi lambat. Beliaunya bang, dilihat ulun menok kagak mak puasa, kita mengandi ya karena bersedia beli lambat. No. Walaupun tidak boleh sesungguhnya membantu kemaksiatan, ini mengasih sebetul nih Bu, sepatuh-patuhnya perempuan itu tidak boleh membantu suaminya yang berbuat maksiat. Tetapi demi menyelamatkan anak ini hukum daruratnya. Dengar Bu, namun bapak ini patuh sama suami. Kita kekagah nih mak puasa sebenarnya mak ngasih ditolong. Nyak mak puasa, mana itu mak puasa bang? Malas. Ah, tulis bang, ani ustad saya puasa ni olehnya malas, mak ngasih ditolong. Jaga menganjong galan. Kenapa? Nah, dia agak apa? Agak nyupermi sedunggalan, agak ngeteh sedunggalan. Asan ya? Tidak sopo bola. Yang ini nomor sopo yo. Mendidik anak soleh itu tidak cukup dengan doa. Maka mak dacuk berdoa aja macam ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Telitipan. Kita agak berdoa ini karena ada sesuatu yang telah kita lakukan. Nakam berdoa ngilu kopi, kebun kopi, nakam mau buah, ini mana nakam jak nanam kopi. Ini nakam nanam, ya Allah hubungkan ladaku, mana lada jak ditanam.
Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh jadi sekolah khalifah. STM memang buat di STM atau SMK jurusan anak soleh? Tidak ada. Jadi sesuai apa yang kita berikan anak, itu yang kita doakan. Kalau cara mendoakan anak, sesuatu pak tertanam di dalamnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, ini semua hanya sebuah anak, ini hanya suatu kebanggaan. Mak lebih anaknya mepawang hanya suatu kebanggaan kepada orang tuanya, tidak lebih dari itu. Malah anak agak dipawang pun anak anak membatin. Malah sih kadang-kadang anak membatin ini orang tua nih jadi pembantu. Ya, orang tua yang kaya anak jadi raja, anaknya membatin. Jadi cerita, mau bangit cerita kau ni gawo pak. Pakirangnya anakku di Jakarta. Alhamdulillah. Ya tano ada mobil balap, gambar balap, kajong nih. Balapku deh. Hanya jadi cerita. Katanya karena pol melodi dan bersyukur. Alhamdulillah anak alam coba ketua mak jatuh. Tapi nanti kamu punya bapak mak. Lesai nih pak seminggu. Bibi itu pawang ni mulang. Itu semua ayah di kerja. Pujo ketua mak atau. Subhanallah. Jadi lena oleh kami. Agak jadi tukang kuawang. Kalau bangga ke anak katong, ke lebaran katong, saya ngusung mobil, saya ngusung kendaraan, maha pandai mobil senang Pak Tian dong, mau rental, mak akan pandai. Itu anak ini pulang ngusung mobil. Ciahan Pak ini namanya, mobil kamu dah berdua anak. Rental Pak jadi pada rumah dan tidak cocok rental beliau Pak juga keahlian anak adalah mulang ini Pak ini mak ni duit 500.000 mulang lebaran iwek meneh anak ajo mak belanja kita Pak 500.000 mak akan ucap 500.000 mak dengan keren cuti 1,5 juta aja duit mak 1,5 juta mulang Pak Rani semakin buka ni ruangan ni nomor ni Jakarta ni mudah Jakarta karena Pak Rani berlebaran Pak tambah Pak 80 Rani di sana musung kakah ni 9 anak ni 3 dan 5 ini belanja 500.000 adulah gak setengah mati. Padahal mak di hari ko ni puluh rani di sana, mak ni meranda numpu ni telu anak si dusung no. Aja tua-tuanya sampai ku mencuri halaman tonet cilok mo ni. Umpu telu 15.000. Aku ku bela cilok teng somai mo ni. 15.000, 30.000 pagi sudah. Kung saning gulay ini, mani anak, bapak kekatongan anak, si biasa gulay kangkung, mak gulay kangkung lagi, mak cukup kebihan 100.000, isan puluhan nih, gagak ni nana, nyak mulang ni saya, ini bak ku duit 500.000. Padahal mak di hari ko ni, mak ni ketoro. Itu Pak. Kira orang tua yang bijak senang hati ni mak rasa ugi. Walaupun ia mudah karena ya Allah kata tang mudah Pak. Punyin negati usuk. Udi sulan mak dipakai keti. Aduh sakanihan mak ngedok mak pedom di sulan umbai sulan pandan. Kuliah sulan agak juga hitung ni mak agak pusung wa di usuk. Sulan wali. Kelapa mak juga itu nih kusung payu diusung nih mobil sah.
dan yang ulai mangado udi wek lemasa wek melasa mak wek wan biji usuk diusung manikung buka mak di Jakarta di uang api pasar sayur di kong buka oh iya ya oh iya insyaallah dia tutup terakhir Pak aja wajah inol cepat lebih bagus MUI waktu ditingken tapi pusing. Nah terakhir saya sampaikan Pak hadirin dimuliakan Allah setelah berangkat uji ini tusuk di tengah ketiwek Yudama Yusuf dan tengah-tengah sebagai penutup berhubung waktu saya mepet ini pada akhirnya makam jika Haji Moiswai agak jadi cerita gawo ajo pun makam jenis Jawa wakai kunjing istiwa kita pun akan jadi cerita dan kita yang akan mengukir cerita kita nanti api segede bimbing anak umpur kami Moiswai tentang kita ada macam-macam cerita aja Pak kak nengok jelma judi wek sitting bida aku bayi judi hebat nih harta jadi siapa tamong da'a wek jelma ngeliat jelma mabuk woi sedih mabuk sampai wang bodoh tengok tamong da'a aku bayi bodoh mak mabuk ngeliat peta Tuhan kacang peta di Tuhannya ngapain kira ya tengok di dunia da'a tu baik dia lagi horek bawa lagi kerja sifat bertuhan kecil tengok di dunia melihat segala macam kejelekan sepas saya akan teringat tentang kita karena waktu nih cerita ujoh tamong saya cawa zamannya ajo ku pakai tanu alhamdulillah jo ujoh dinasihat tamong saya wah saya lihat perbuatan baik teringat kita dan kita semua ini Pak Cimo Sawai agak jadi bimbingan nih anak umpun jadi ayolah semasa kita diberikan Allah Ta'ala kesempatan jadikanlah kesempatan ini untuk mengukir cerita indah setelah mereka meninggal dunia nanti api saya jadi bimbingan anak umpun Pak Cimo Sawai insyaallah mudah-mudahan lenak sekian dua mawat agak berlama-lama tapi aja jenuh ada wajib urat tilang ini mari semuanya ini hanya ikhtiar dan semuanya ini akan berhasil meningkatkan ibadah kecuali ada hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah itu kita mohonkan dengan berdoa bersama-sama li ridha ilah wa syafati nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbana ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kami ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ampuni dosa guru-guru kami ampuni dosa pendahulu-pendahulu kami ampuni dosa datuk tamong kajong sekam ya Rabb ya Allahu ya Rahman ya Rahim Allahumma ja'alna hayatan ziyadatana fi kulli khairin ya Allah ya Rabb jadikanlah hidup kami ini menjadi suatu kesempatan untuk menambah amal kebaikan kami waj'alna mauta rohatan lana fi kulli syarrin dan suatu saat nanti ya Rabb apabila ajal kami tiba ya Allah jadikanlah kematian kami tersebut ya Allah menjadi suatu pemutus seluruh dosa-dosa kami jadikan kematian kami tersebut menjadi akhir seluruh kemaksiatan kami ya Allahu ya Rahman ya Rahim jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah terutama khusus kepada Ananda Muhammad Akil Al-Hafiz dijadikan Allah Ta'ala anak yang soleh seluruh putra-putra Bapak Tahmid menjadi anak yang soleh dan solehah anak-anak ahli sholat ahli ibadah
dan yang terpenting ya Rabb, anak-anak yang berakhlakul karimah. Allahumma rabbana ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alna mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Allahumma rabbana inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana irhamna innaka antar rahmanur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sakit dua ngilu maaf lamun pasti lamun cawa lamun salah pasti wat saya tersinggung, sakit dua ngilu maaf lamun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.